Halo adik-adik semua, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi. Apa sih? Nah, kita akan membahas mengenai diagram dengan tema mengenal diagram. Selamat menyaksikan. Baik, tujuan pembelajarannya itu ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu menjelaskan pengertian dan fungsi dari diagram dalam statistika. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Dan yang ketiga, memilih jenis diagram yang tepat untuk menyajikan suatu data. Nah, sebelum kita mengenal diagram, kita harus diskusi dulu nih. Menurut kalian, mengapa data disajikan dalam bentuk gambar atau diagram? Ayo, kira-kira apa alasannya? Baik, kita masuk dalam pembahasan yaitu diagram dalam statistika. Pengertiannya adalah cara menyajikan data dalam bentuk visual agar lebih mudah dibaca dan dipahami tentunya. Diagram membantu melihat pola, membandingkan data, dan menarik sebuah kesimpulan secara cepat. Oke, pembahasan mengenai jenis-jenis diagram. Diagram dalam statistika itu bisa berupa diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, ataupun lainnya. Pemilihan jenis diagram juga tergantung pada jenis data dan tujuan penyajiannya. Dalam kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai 2 jenis diagram. Yang pertama diagram batang dan yang kedua diagram lingkaran. Jadi simak videonya ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu diagram batang. Pengertiannya adalah diagram yang menggunakan batang tegak ataupun mendatar. Jadi nanti bentuknya ada yang vertikal ataupun horizontal. Nah, hal itu untuk menunjukkan jumlah atau frekuensi dari suatu data. Panjang data menunjukkan dari besaran suatu data yang akan ditampilkan dalam bentuk data tersebut. Kapan diagram batang bisa digunakan? Nah, diagram batang ini digunakan untuk menyajikan data kategori yang terpisah seperti jenis buah yang paling disukai atau jumlah siswa berdasarkan hobi. Cocok untuk membandingkan beberapa kelompok. Baik teman-teman, jenis diagram yang kedua yaitu diagram lingkaran. Pengertiannya yaitu diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Nah, di setiap sektornya menunjukkan proporsi atau persen dari keseluruhan data. Nah, diagram lingkaran kapan bisa digunakan? Diagram lingkaran ini cocok untuk menunjukkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan seperti persentase ataupun pengeluaran dalam rumah tangga ataupun lagi pembagian waktu dalam sehari. Nah, semisal kalian mendownload aplikasi buku kas di aplikasi Play Store, kalian bisa melihat persentase dari pengeluaran dan pemasukan yang kalian lakukan dalam seminggu ataupun sebulan bahkan setahun. Kita bisa menggunakan atau melihat persentase menggunakan diagram lingkaran tersebut. Nah, sekarang kalian bisa mengetahui bagaimana cara memilih diagram yang tepat. Cara memilihnya yaitu dengan memilih diagram batang untuk membandingkan jumlah antara kelompok dan diagram lingkaran untuk menunjukkan persentase dari keseluruhannya. Jenis data dan tujuan komunikasi sangat menentukan pilihan dari diagram tersebut. Nah, berikut merupakan contoh dari diagram. Ada diagram batang dan diagram lingkaran. Kalian bisa melihat perbedaannya ya. Jika diagram batang, di sini disajikan dengan data dari jumlah siswa yang memilih ekstrakurikuler favorit. Nah, untuk diagram lingkaran sendiri dengan penyajian data mengenai kegiatan waktu luang siswa dalam bentuk persentase. Jadi, kalian bisa melihat perbedaan antara diagram batang dan diagram lingkaran. Oke teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan sebelumnya yaitu diagram dapat membantu dalam menyampaikan informasi dari data secara jelas dan menarik. Memilih diagram yang sesuai membuat data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Jadi kalau misalnya kita ada suatu data, kita harus menentukan menggunakan diagram batang ataupun diagram lingkaran sehingga dapat mempermudah dalam penganalisis. Begitu.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah!